Baik, selamat malam semuanya. Kita sangat bersyukur walaupun memang babak pertama agak sangat kesulitan ya. Bayangkara agak sedikit berubah dari apa yang kita lihat di game sebelumnya. Kita coba untuk mengeksplor gelandang mereka, tapi mereka turun jauh, hampir 6 pemain di bawah, sehingga itu membuat kita agak sedikit kesulitan untuk bongkar pertahanan mereka. Tapi dengan beberapa momen transisi mendapatkan penalti itu membuat suasana jadi berbeda, sehingga babak kedua lebih terbuka dan momen untuk kita bisa masuk ke area mereka lebih banyak. Jadi pada poinnya sekarang menutup tahun 2025 kita tetap bisa bersaing di atas, sehingga peluang untuk naik ke puncak masih tetap ada untuk putaran kedua atau game berikutnya nanti di tanggal 3. Terima kasih. Ya, selamat malam semua. Ya, saya ingin mengucap syukur karena alhamdulillah apa yang sudah kita capai di pertandingan malam ini. Saya rasa ini buah dari kerja keras pemain, tim pelatih, ofisial semua, serta dukungan dari Jackmania yang hadir di stadion ini membuat kita bisa mengambil 3 poin. Bukan pertandingan mudah karena kita tahu tadi babak pertama kita cukup mengalami kesulitan untuk menembus gawang dari Bayangkara. Sama yang juga tadi dijelaskan oleh Coach Ricky, yang mana Bayangkara merubah strateginya dan juga kita membuat kita kesulitan untuk menusuk lewat lini-lini tengah mereka. Cuma di luar itu alhamdulillah syukur alhamdulillah karena terciptanya penalti dan juga gol-gol berikutnya membuat motivasi kami juga meningkat. Semoga pertandingan hari ini menjadi bekal kita untuk pertandingan selanjutnya, yang mana kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan belajar dari pertandingan sebelumnya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada rekan-rekan media jika ada pertanyaan. Halo Coach, halo Hanif, malam Hanif. Saya Hari dari bolasport.com. Coach, yang pertama hari ini tanpa ada pelatih kepala tapi bisa menang besar 3-0. Komunikasi yang dilakukan Coach Mario Souza selama pertandingan ini ke tim pelatih yang menjalankan tugas siapa? Sampai Hanif juga mungkin tanpa pelatih kepala tadi komunikasinya seperti apa, bisa ceritakan juga. Lalu yang kedua, pekan depan memasuki pekan ke-16 Persija bermain kandang lawan Jepara, main di sini juga. Di papan atas ada Borneo yang akan ketemu PSM dan Persib away ke Persik, yang kemarin Persik menang lawan Solo. Nah, kalau menurut Coach ada harapan nggak dua tim itu supaya tergelincir di pekan ke selanjutnya sehingga Persija bisa masukkan momen dan akhirnya naik ke puncak? Terima kasih. Oke, komunikasi karena memang ada regulasi yang melarang untuk langsung komunikasi. Komunikasi sudah sebelum pertandingan dan kami punya tim analis, ya, informasi dari analis untuk memberikan masukan kepada kami di bawah, sehingga kami berdiskusi bagaimana untuk bisa melakukan perubahan-perubahan. Dan juga di babak kedua apa yang harus kami lakukan dengan keunggulan 1-0. Jadi tetap ada komunikasi dengan analis kita yang di atas. Kedua, ya sangat berharap tim-tim yang lain juga bisa fight, ya, PSM, Persik Kediri untuk bisa menahan Persib dan juga Borneo, ya semoga. Tapi kita tidak mau berpikirkan itu dulu. Fokus kami atau fokus kita adalah untuk bagaimana lawan Jepara kita kembali 3 poin lagi. Jadi setiap home, setiap pertandingan kita berusaha maksimal mendapatkan 3 poin, sehingga itu akan dengan sendirinya posisi klasmen kita tetap bisa bersaing terus di atas. Itu kira-kira. Ya, pertanyaan tadi soal komunikasi pelatih nggak ada ya. Saya rasa sama ya, karena bisa dilihat strategi pertandingan kita sekarang dan sebelumnya itu berubah. Yang sebelumnya kita pakai 4 di belakang, sekarang 3. Dan itu hasil dari apa yang sudah kita latih selama seminggu ini. Jadi saya rasa perihal pelatih ada atau tidak ada, itu sudah disampaikan, maksudnya informasi yang diinginkan pelatih sudah disampaikan selama kita latihan. Jadi saya rasa ini pertandingan ini adalah hasil dari persiapan yang sangat baik dari kami. Dan saya harap dari pertandingan ini dan minggu-minggu ini membuahkan hasil yang baik juga di kedepannya. Seperti itu. Jadi saya rasa apapun kesalahan dari komunikasi dan sebagainya bisa diperbaiki untuk kedepannya dan bisa lebih baik lagi. Situ aja deh saya. Oke, Nip, satu lagi. Senyaman apa Nip main dengan formasi 3 back sama 4 back? Karena di 2 tahun sebelumnya juga Persija lebih sering main dengan 3 back. Saya rasa ketika sudah ada persiapan yang matang, kita bermain dengan formasi apapun pasti akan nyaman ya. Karena
tanpa ada persiapan itu yang membuat kita nggak nyaman. Dan berhasil dari musim-musim sebelumnya kita pakai 3 back, berhasil sekarang kita berubah pakai 4 back dan alhamdulillah hasilnya pun juga baik walaupun ditambah dengan beberapa pemain-pemain asing yang memang bisa menopang formasi dari 4 back tersebut. Jadi saya rasa ketika persiapan bertemu dengan kesempatan ya akan menjadi hasil yang baik. Itu aja sih buat saya. Selamat malam, saya Majid dari Tribun News. Coach, pertama saya mau tanya soal kemarin kan Semen Padang memang Persija terlihat lini depan sangat kesulitan mencetak gol. Walaupun di penghujung sempat mencetak gol akan tapi dianulir. Kemudian di laga ini juga terlihat dalam babak pertama memang terlihat dominasi ya Coach ya. Sampai akhirnya gol di penghujung melalui penalti dan gol kedua bunuh diri dan gol ketiga yang golin pun Jordi Amat Coach. Evaluasinya melihat dari Persija ini lini depan sudah begitu optimal nggak sih Coach di hari ini? Kemudian yang kedua Coach, ini kan ada pergantian tahun baru ya Coach ya, dan bermain lagi di tanggal 3 melawan Persija. Dari Persija sendiri memberikan waktu libur atau memang terus digenjot mempersiapkan diri untuk laga lawan Persija. Satu lagi buat Hanif, kalau kita ngomong persaingan di Persija kayaknya sangat ketat banget ya untuk persaingan. Coba kamu bisa ceritain gak bagaimana persaingan kamu di lini tengah yang sangat kompak untuk saat ini, itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau evaluasi lini depan pasti ada. Kemarin juga sudah ada latihan-latihan tambahan untuk lini depan. Memang menghadapi semua tim di Semen Padang dan Bayangkara hari ini memainkan cara yang sama ya. Mereka menunggu di bawah semua. Jadi itu memang merupakan tugas berat dari kita, tim pelatih dan juga para pemain, bagaimana membongkar pertahanan. Jadi membongkar pertahanan bisa dengan penetrasi, bisa dengan macam-macam, bisa juga dengan set piece penalti kick hari ini. Jadi sebenarnya memang itu yang sudah selalu kita siapin di latihan karena hampir semua tim menghadapi kita itu selalu low block. Nah ini memang PR buat kita untuk semua pemain depan bisa berkreasi lebih lagi. Nah untuk tanggal 3 memang karena secara profesional mau tanggal merah, mau Natalan, mau tahun baru di kita kayaknya nggak dikenal itu. Jadi latihan terus. Karena tanggal 1 dan tanggal 3 itu dekat banget sehingga nggak ada informasi soal libur. Tetap besok kita bersiap lagi untuk main hari Sabtu. Gitu. Iya, tadi pertanyaannya soal persaingan di tengah ya. Saya rasa ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya, di mana untuk membela Persija ada suatu kebanggaan buat saya. Jadi artinya bagaimanapun keadaannya, mau saya main atau tidak, untuk membela seragam Persija itu adalah suatu kebanggaan buat saya. Jadi saya tetap bersyukur akan hal itu. Yang kedua, perihal saya main atau tidak, persaingan atau tidak, saya rasa itu kembali lagi kepada kebutuhan pelatih ya. Pelatih tahu pakai formasi 2 gelandang bertahan, yang mana kita tahu 2 gelandang bertahan kita ini sangat luar biasa. Fabio yang tim sebelumnya dia selalu menjadi kapten hampir 3 tahunan ya. Terus juga permainannya konsisten, Sosa pun juga sama. Saya rasa ini waktunya saya juga untuk bisa belajar dari mereka gitu loh. Dan tidak menutup juga ketika saya mendapat kesempatan untuk bermain tidak di posisi saya pun juga saya harus memberikan yang terbaik. Jadi artinya dalam keadaan apapun saya harus bisa menerima dan harus belajar dengan situasi itu, yang mana kesempatan akan selalu datang. Jadi ketika kita siap, ketika ada kesempatan ya alhamdulillah. Kalau saya balik lagi, saya cukup kaget ketika kita lawan Dewa. Saya bukan main di nomor 6 ataupun nomor 8, saya main di atas. Dan alhamdulillah hasil positif. Dan itu, ya saya rasa itu memang pelajaran buat saya, dimana ya kita sabar, kita belajar dari mereka ya ketika ada kesempatan ya seperti itu. Jadi saya rasa bukan cuma saya, teman-teman semua pun juga ketika di momen seperti ini, yang mana kita tahu asing tidak sedikit ya. Ini waktunya kita untuk tetap bersaing secara profesional dan juga belajar dari mereka. Itu buat saya. Terima kasih. Tanya, saya Alif dari bolasport.com. Mau minta pandangannya dari Mas Hanif. Ini kan persaingan di papan atas cukup sengit ya. Cukup jarang terlihat bahwa Persija dan Persib bersaing di papan atas. Itu sengitnya sampai kolom komentar juga Cywar. Nah, saya minta ada pesan ya coach dari coach atau dan juga Mas Hanif, pesan kepada supporter agar Cywarnya ya yang sehat aja, mungkin jangan sampai ke ranah yang lebih mencederai atau bagaimana. Terima kasih. Iya, sebenarnya normal aja ya, bahwa seperti yang saya bilang kemarin pre-match, mau lawan Persib, mau lawan Persijap tuh kondisinya sama. Memang oke, Persib adalah pesaing kita di atas dan persiapan normal juga sama, kita bersiap melawan dia juga.
Nah, harapan saya ya semuanya tetap pakai logika bahwa ini sepak bola, ini permainan, ini bukan hidup dan mati. Jadi tetap kita mendukung tim kita masing-masing, tapi tidak juga melanggar etika-etika yang ada, regulasi-regulasi yang ada. Jadi masing-masing dukung timnya aja. Jadi nggak usah mikir tim lain, fokus pada tim masing-masing sehingga sepak bola tetap merupakan sebuah permainan. Bukan masalah, ya itu saya bilang tadi, bukan masalah hidup dan mati. Ini hanya permainan, habis 90 menit selesai gitu. Jadi tetap harus bersaudara, tetap logika dipakai. Dukunglah Persija, dukunglah Persib. Gitu aja. Ya, kalau dari saya sebagai pemain ya itu jempol mereka ya. Mereka mau ngetik netizen kayak gimana itu hak mereka. Saya hanya fokus untuk game by game. Sekarang di depan Persijap, jadi saya fokus Persijap. After that baru kita bicara nanti setelahnya. Saya rasa kalau untuk tadi ya sayur dan lain sebagainya itu memang part of the game ya, karena itu bumbu-bumbu panasnya dari rivalitas ya. Cuma ketika sudah ada batasnya, ketika sudah mulai masuk rasisme, sudah mulai masuk ke ranah keluarga dan sebagainya, itu saya rasa itu sudah tidak bisa dibenarkan. Jadi selama itu masih dalam batas wajar tidak masalah, tapi kalau sudah mulai batas, saya rasa itu sudah tak baik. Itu dari saya. Terima kasih. Malam Coach Yuda dari Kompas.com, mau nanya nyambung dari pertanyaan yang pertama, keputusan untuk menggunakan 3 back malam ini tuh seperti apa? Ada apa dasarnya? Dan belakangan saya lihat Donitri lumayan lebih sering main sebagai starter di posisi kiri, menggeser Alan Cardoso. Itu juga alasannya apa kalau boleh dikasih tahu? Dan menurut Coach, review sepanjang 2025 ini Persija penampilannya sejauh apa dan apa evaluasi yang dilihat dan yang harus diperbaiki jelang putaran kedua? Terima kasih. Oke, yang pertama kenapa kita main 3 back malam ini, memang di latihan head coach melihat bahwa ada beberapa area-area yang bisa kita eksploitasi di area Bayangkara sebenarnya, yaitu memasukkan 2 winger ke dalam, karena Bayangkara main 4-1-4-1, maka secara normalnya di sebelah kiri kanan dari si gelandang itu akan selalu ada space kosong. Nah itu yang diekspor sama head coach. Dia mau taruh dua winger kita langsung di dalam. Jadi mau nggak mau supaya itu terekspos dan juga kita antisipasi counter attack, karena dia juga dari awal kita lihat menaruh Rian Kurnia, menaruh Misa di depan, itu udah kita baca bahwa dia akan melakukan banyak direct dan counter attack. Maka dengan tiga back untuk mengantisipasi hal itu, supaya hal space kita tertutup sehingga dia nggak bisa lari ke area situ. Itu yang menjadi poinnya. Lalu evaluasi kita selama 2025 memang kita harus banyak kreatif ya untuk bermain membongkar pertahanan lawan, dan juga kita evaluasi kita lah menjaga ritme kita, karena kadang-kadang ritme kita ini masih belum stabil. Kadang lagi bagus, kadang-kadang ya entah kenapa lagi juga nggak dapat gitu. Jadi memang PR-nya buat next di tahun 2026 dan putaran kedua, kita harus menjaga ritme lebih baik lagi supaya Persija tetap dengan ritmenya dia, supaya nggak berubah-ubah gitu kira-kira. Oh Donitri mungkin head coach melihat bahwa Donitri lebih attacking ya, lebih bisa jauh ke depan, sehingga itu yang menjadi alasan pertama dia main. Kedua, head coach lebih mau menambah banyak pemain asingnya di depan dan mungkin kiper juga. Jadi jumlahnya kan tetap harus 7 kan gitu. Nah itu ya pilihannya seperti itu. Sehingga Doni yang menjadi pilihan utama untuk beberapa game ini main terus, karena memang Doni menunjukkan penampilan yang baik dalam hal attacking. Ya jadi progres itu yang dinilai sehingga Doni bisa main terus. Gitu. Oke. Kita cukupkan sesi post match press con kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Coach Ricky dan Hanif. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.